Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ira Kaguman, mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu. Saya dari Prodi PGMI kelas 3C dari Fakultas Tarbiyah dan Tadris. Di sini saya akan mengerjakan tugas UAS pada mata kuliah Sejarah Kebudayaan Islam dengan Ibu Wiwinda. Di sini saya akan menjabarkan materi dari kelompok 7 sampai dengan kelompok 13. Selamat menyaksikan. Materi pertama yaitu materi ke-7, Islam di Asia Tenggara. Nah, yang pertama mengenai sejarah masuknya Islam di Asia Tenggara. Masuknya Islam di Asia Tenggara adalah proses bertahap yang tidak seragam dan berlangsung selama berabad-abad. Nah, setiap wilayah itu memiliki kondisi politik dan juga budaya yang berbeda-beda. Contohnya, pada abad ke-13, pengusaha di Sumatera Utara sudah menganut Islam. Nah, sementara di Jawa Timur masih dikuasai oleh raja-raja Hindu dan Buddha. Kerajaan Islam di Demak, contohnya, pada abad ke-13, pengusaha di Sumatera Utara itu sudah menganut Islam. Sementara di Jawa Timur masih dikuasai oleh raja-raja Hindu dan Buddha. Kerajaan Islam di Demak muncul saat kekuasaan Majapahit itu mulai melemah. Proses Islamisasi ini sulit untuk ditentukan oleh waktu dan bentuknya, tetapi dapat dibagi menjadi beberapa periode berdasarkan sumber sejarah dan arkeologi. Jalur masuknya Islam di Asia Tenggara ada 6. Yang pertama, jalur perdagangan, perkawinan dan dakwah ulama dan sufi, serta politik dan pendidikan, serta seni budaya. Semua jalur ini saling melengkapi dan mempercepat proses Islamisasi yang berlangsung secara bertahap dalam rentang waktu berabad-abad. Nah, selanjutnya ada faktor pendukung, faktor ekonomi, dominasi pedagang muslim dalam perdagangan internasional yang menciptakan ekonomi yang intensif dalam kebudayaan lokal dan adapun akses ke pasar yang lebih luas. Selanjutnya sosial budaya. Islam menerapkan sistem sosial budaya yang egaliter. Di situ ada mobilitas sosial. Nah, yang ketiga ada adopsi yang religius bagi pengusaha lokal dan akses ke jaringan politik muslim internasional. Yang selanjutnya yaitu interaksi Islam dengan budaya lokal di Asia Tenggara. Interaksi Islam dengan budaya Islam di Asia Tenggara berlangsung secara akomodatif dan menyesuaikan dengan kearifan lokal. Bentuk interaksinya melalui ritual dan ibadah, tradisi seperti tahlilan, ada ritual lokal. Yang keduanya yaitu seni dan arsitektur. Musik di Asia Tenggara mencerminkan arsitektur Islam dan arsitektur lokal. Melalui sastra Islam ini berkembang melalui hikayat Melayu. Dengan adanya akulturasi ini terdapat tension antara kelompok yang menginginkan purifikasi Islam dengan mereka yang mengadvokasi pendekatan yang relatif. Kesimpulannya yaitu masuknya Islam ke Asia Tenggara adalah multidimensional melalui jalur perdagangan, sufisme, politik, ekonomi, dan lain sebagainya. Islam ini masuk ke Asia Tenggara secara damai tanpa menghilangkan tradisi lokal yang sudah ada. Lanjut pada bagian ke-8 dengan judul Proses Penyebaran Islam di Wilayah Asia Tengah. Nah, di sini pada bagian A yaitu pengertian dari proses penyebaran Islam di wilayah Asia Tengah, yaitu ada Asia Tengah merupakan kawasan strategis yang mencakup wilayah modern. Nah, di sini terdapat sebelum kedatangannya Islam, masyarakat Asia Tengah menganut berbagai kepercayaan, yaitu seperti Zoroastrianisme, Buddha, dan Kristen. Dan ada lagi kepercayaan animisme lokal. Nah, selanjutnya selain daripada itu, pada abad ke-7 Masehi, Islam mulai masuk dan secara perlahan mulai mengakar kuat.
Selain daripada itu, pada bagian B yaitu faktor yang mempengaruhi keberhasilan Islamisasi di Asia Tengah, yaitu ada faktor geografis, selanjutnya strategis, selanjutnya ada faktor politik dan peran kekhalifahan. Selain daripada itu, ada faktor peran para pedagang muslim. Nah, di sini ada peran para ulama, dakwah, dan pendidikan. Yang kelimanya ada peran sufisme dan tasawuf. Selanjutnya ada peran akulturasi budaya dan asimilasi lokal. Pada bagian yang C yaitu pengaruh Islam terhadap kebudayaan lokal dan dinamika lokal sosial masyarakat Asia. Nah, pengaruhnya ada Islam tidak hanya menjadi agama, tetapi Islam menjadi pendorong lahirnya peradaban-peradaban baru dan mempengaruhi bahasa, seni, dan pendidikan serta sosial hukum, pola perdagangan, dan hubungan antara etnis di kawasan Asia. Nah, pada bagian D yaitu ada tantangan Islam di Asia Tengah dari masa ke masa. Nah, di sini tantangannya contohnya seperti tantangan pada masa awal penyebaran Islam abad ke-7 sampai dengan abad ke-10 Masehi, serta ada perlawanan dari dinasti lokal dan pada konflik dengan dinasti Tang. Nah, contoh lainnya yaitu seperti pada masa Uni Soviet pada abad ke-7 sampai dengan ke-10 pada tahun 1917 atau 1917 sampai 1991. Nah, di sini terdapat larangan aktivitas keagamaan, pemisahan identitas nasional dan Islam. Kesimpulan dari materi ini yaitu Islam berpengaruh besar terhadap kebudayaan lokal, mulai dari bahasa, sastra, arsitektur, ilmu pengetahuan, seni, dan kehidupan sosial dan politik. Baik, lanjutnya yaitu pada materi ke-9. Nah, mengenai Islam di Indonesia tadi. Sejarah masuknya Islam di Indonesia itu di sini ada tahapan-tahapan atau perjalanan bagaimana agama Islam itu bagaimana hadir di wilayah Nusantara. Kemudian dikenal, diterima, bahkan dipeluk oleh masyarakat yang ada di Indonesia. Nah, teori-teori masuknya Islam di Indonesia ada banyak sekali. Yang pertama ada teori Gujarat. Nah, teori Gujarat ini mengatakan bahwa Islam itu mulai masuk Indonesia sekitar abad ke-13 dan dibawa oleh para saudagar atau pedagang muslim. Dibawa oleh pelaut yang dari Selat Malaka. Lalu yang kedua ada teori Persia. Nah, di sini teori ini menyebutkan bahwa Islam itu masuk ke Nusantara bukan dari Gujarat, tetapi melalui pada para pedagang Rusia atau Iran. Nah, terlihat dari adanya beberapa tradisi umat Islam di Indonesia yang mirip dengan Syiah. Misalnya tradisi Tabut yang ada di Bengkulu untuk memperingati. Lalu ada yang ketiga, ada teori Arab. Teori ini menyatakan bahwa Islam itu masuk langsung dari Arab. Dapat dilihat karena kesesuaian antara mazhab Syafi'i yang dianut oleh mayoritas rakyat Indonesia yang sering dikaitkan dan menyebutnya bahwa itu akurat. Selanjutnya yaitu teori Tiongkok. Teori ini menekankan bahwa Islam masuk ke Nusantara melalui orang-orang Tionghoa yang beragama Islam. Selanjutnya, di sini di pesisir Jawa banyak dipertemukan atau diperlihat jejak-jejak Muslim bahwa Wali Songo, Sunan Ampel itu memiliki keturunan dari Jawa. Nah, di sini ada teori Bangladesh. Pendapat juga dari yang lain yang menyatakan Islam masuk Indonesia melalui Bengali atau biasa yang disebut dengan Bangladesh. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyebaran Islam di Indonesia. Nah, di sini yang pertama adalah perdagangan, perkawinan, pendidikan, yang keenam ada kesenian, selanjutnya politik dan tasawuf. Nah, di sini pada peran Wali Songo pada kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Nah, Wali Songo dalam menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa itu sendiri, para wali ini mendirikan masjid sebagai tempat sholat dan untuk tempat sekolah dalam pembelajaran agama. Nah, konon pendidikan fasilitas di Jawa ini cenderung mengajarkan
agama itu di dalam lobi-lobi masjid. Kemudian Wali Songo dalam memainkan peran penting dalam ekspansi abad Islam di Jawa. Islam sebagai perintis dalam peradaban Islam dalam anggota masyarakat setempat yang belum mengenali ajarannya. Selanjutnya, tokoh-tokoh Wali Songo. Yang pertama ada Sunan Gresik, yang kedua Sunan Ampel, yang ketiga Sunan Bonang dan Derajat serta Sunan Raden Kasim. Yang kelima di sini ada Sunan Kudus, yang keenam Sunan Kalijaga dan yang ketujuh Sunan Muria atau Raden Umar Said. Nah, di sini ada selanjutnya yaitu Sunan Gunung Jati, Sunan Giring atau Raden Paku yang biasa kita sebut. Nah, di sini ada kerajaannya yaitu seperti Kerajaan Samudra Pasai, Kesultanan Lokal, Demak, Mataram Islam dan lain-lain sebagainya. Nah, di sini kesimpulan dari materi saya yaitu bahwa Islam masuk ke Indonesia melalui proses damai yang panjang sejak abad ke-7 melalui banyak sekali faktor perdagangan seperti faktor perdagangan, perkawinan. Pada materi kelompok 10 yaitu Islam di masa penjajahan. Nah, pada bagian A ada dinamika Islam di masa penjajahan. Nah, sejarah abad ke-17, Belanda itu mulai menguasai Nusantara dan menganggap Islam sebagai ancaman karena mampu menyatukan rakyat. Mereka membatasi pendidikan Islam dan mengawasi dakwah. Namun, Islam tetap menjadi kekuatan utama rakyat dalam melalui peran pesantren, dan ulama yang menjadi semangat keagamaan dan kebangsaan. Pada bagian B, negara-negara penjajah di Indonesia. Nah, di sini seperti Portugal sendiri datang untuk berdagang dan menyebarkan agama, tetapi ditentang oleh kerajaan Islam seperti Demak dan Banten. Nah, Spanyol sempat berkuasa di Maluku, tetapi kalah dengan Portugis. Belanda menjajah paling lama sekitar pada tahun 1602 sampai 1942, menindas rakyat lewat tanam paksa dan membatasi kegiatan Islam. Nah, di sini ada pada bagian C perlawanan umat Islam. Umat Islam menjadi pelopor dalam penjajahan kerajaan Islam seperti Aceh, Demak, Banten, bangkit dalam melawan penindasan tokoh seperti Fathahillah, Sultan Agung, dan Tuku Umar, dan lain sebagainya. Dengan kepercayaannya itu jihad fisabilillah, Islam menjadi kuat untuk melawan penjajah. Nah, para ulama berperan penting dalam perjuangan dan pendidikan rakyat. Tokoh seperti Pangeran Diponegoro, Tuku Imam Bonjol, Kiai Haji Ahmad Dahlan, dan lain sebagainya itu menjadi teladan suri perjuangan. Organisasi Islam seperti Syarikat Islam, Muhammadiyah, NU, dan Persis memperkuat perjuangan melalui bidang sosial dan pendidikan. Nah, selanjutnya perjuangan ulama di masa kemerdekaan. Setelah masa kemerdekaan, ulama tetap berjuang dalam menjaga kedaulatan bangsa dengan membentuk Laskar Hizbullah. Nah, selanjutnya ada bagian resolusi jihad yang memicu pertempuran pada 10 September. Ulama juga terus berperan dalam proses pendidikan dan pembinaan moral bangsa. Kesimpulannya dari materi ini yaitu Islam memiliki peran penting dalam sejarah kebudayaan Indonesia maupun di Indonesia maupun setelah kemerdekaan. Nah, para ulama berorganisasi dalam penggerak utama dalam melawan penjajah, menanamkan semangat jihad serta membangun pendidikan. Lanjut pada materi selanjutnya yaitu dari kelompok 11 dengan judul Perkembangan Islam Pasca Kemerdekaan Indonesia. Nah, di sini pada bagian yang A ada peran Islam dalam pembangunan nasional setelah kemerdekaan. Nah, di sini salah satu langkah penting yang diambil oleh pemerintahan Indonesia setelah kemerdekaan yaitu dalam pengembangan Islam. Nah, ada pembentukan Kementerian Agama pada tahun 1946. Nah, di sini salah satu program penting dalam ada implementasi pendidikan agama di sekolah-sekolah yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman agama di kalangan generasi muda. Selain itu, Kementerian Agama juga berperan
dalam mengatur dan mengawasi kegiatan keagamaan, termasuk pengelolaan zakat, infak, dan sedekah. Di sini ada peran ulama terhadap perkembangan kurikulum pendidikan Islam di Indonesia pasca kemerdekaan. Setelah itu, Indonesia merdeka, pendidikan Islam menghadapi berbagai tantangan berupa sirkulasi dan dominasi kurikulum yang lebih menekankan pada pengetahuan umum, Nah, di sini pengembangan lembaga pendidikan Islam berupa pesantren tradisional maupun madrasah modern mulai dikembangkan. Selanjutnya, pada bagian B yaitu kontribusi organisasi Islam dalam bidang pendidikan, sosial, dan politik. Nah, selain itu di sini ada Muhammadiyah dan Asyishiyah merupakan salah satu amal usaha Muhammadiyah di bidang pendidikan, serta adanya Nadatul Ulama atau NU seperti yang ada sekarang ini. Selanjutnya di bidang sosial dan politik. Nah, di sini sebagaimana yang kita ketahui bahwa rancangan undang-undang menghapuskan kekerasan seksual yang dihapuskan oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap perempuan. Nah, menuai pro dan kontra di sini. Secara sosial, organisasi Islam seperti Nadatul Ulama dan Muhammadiyah aktif membantu masyarakat dalam berbagai kegiatan sosial seperti kemanusiaan serta dalam bidang politik dan memperjuangkannya serta berpartisipasi. Jadi kesimpulannya, setelah kemerdekaan, Islam memiliki peran penting dalam perkembangan nasional, terutama dalam bidang pendidikan, sosial, dan politik. Islam memberikan kontribusi besar dalam membangun karakter bangsa melalui pengembangan lembaga-lembaga pendidikan seperti pesantren, madrasah. Baik, itu saja. Lanjut pada pemaparan materi ke-12. Nah, di sini ada penyebaran Islam di Timur Tengah. Pada bagian pertama atau bagian A ada proses penyebaran Islam di wilayah Timur Tengah ini setelah wafatnya Nabi Muhammad. Nah, di sini setelah wafatnya Nabi Muhammad pada tahun 632 Masehi, Islam mengalami fase penyebaran yang sangat pesat dan meluas sehingga menembus wilayah Timur Tengah dan sekitarnya. Pada masa wafatnya ini, hampir seluruh jazirah intensif serta menaklukkan terorganisir oleh Nabi dan para sahabatnya dengan kerja keras baru dimulai untuk meneruskan dan mengembangkan misi kewilayahan yang sangat-sangat luas di luar Jazirah Arab. Pada bagian yang B yaitu peran Khulafaur Rasyidin dalam penyebaran Islam dan pembentukan dasar-dasar pemerintahan Islam seperti Abu Bakar Asy-Syiddiq. Nah, pada masa kepemimpinan Abu Bakar Asy-Syiddiq sebagai khalifah pertama setelah wafatnya Nabi Muhammad, beliau memegang peran penting dalam pertahanan persatuan umat Islam, serta beliau melanjutkan penyebaran umat Islam atau agama Islam di Jazirah Arab dan sekitarnya. Beliau mengatasi krisis dan perpecahan, melanjutkan jihad dan ekspansi wilayah, dan mengumpulkan dan menstandarisasi mushaf Al-Quran. Selanjutnya ada Umar bin Khattab. Umar bin Khattab sebagai khalifah kedua setelah Abu Bakar Asy-Syiddiq, beliau memainkan peran yang sangat penting dalam memperkuat dan memperluas wilayah Islam serta membangun fondasi pemerintahan yang lebih terstruktur
dan adil. Nah, di sini kesimpulan dari materi ini yaitu penyebaran Islam di wilayah Timur Tengah pasca wafatnya Nabi Muhammad berlangsung dengan sangat cepat dan luas. Setelah wafatnya Nabi, Islam yang sudah menyatukan Jazirah Arab mulai merambah wilayah di sekitar seperti Mesir, Persia, Suriah, dan wilayah Timur Tengah lainnya. Lanjut pada materi ke-13 mengenai kontribusi Islam terhadap peradaban dunia. Nah, pada bagian A, kontribusi Islam terhadap ilmu pengetahuan. Islam khususnya pada masa kekhalifahan Abbasiyah menjadi pusat peradaban ilmiah yang menghubungkan dunia timur dan kota barat. Kota-kota seperti di Baghdad, Cordoba, dan juga Kairo menjadi pusat intelektual dunia, di mana ilmuwan dari berbagai belahan dunia berkumpul untuk berbagi ilmu pengetahuan dan berdiskusi. Beberapa bidang ilmu pengetahuan menjadi berkembang pesat. Yang pertama ada matematika dan astronomi. Yang kedua ada astronomi Islam, pengetahuan alam semesta dan observasi. Yang ketiganya ada pengaruh Islam terhadap astronomi barat. Nah, pada bagian keempat ada kedokteran dan ilmu kesehatan. Yang kelima ada kimia dan alkimia. Yang keenam ada filsafat dan logika. Selanjutnya ada geografi dan juga ilmu alam. Nah, sangat banyak sekali Islam itu membentuk pengaruh dari para ilmuwan muslim terhadap ilmu pengetahuan yang ada di dunia ini. Nah, pada selanjutnya dampak globalisasi Islam dari kebudayaan. Globalisasi adalah fenomena yang mempercepat proses interaksi dan juga integrasi antar negara dan masyarakat melalui teknologi, perdagangan, dan komunikasi. Bagi umat Islam, globalisasi membawa dampak yang signifikan, maupun negatif maupun positif. Nah, ini berperan besar dalam pendidikan budaya dan ideologi dalam berbagai belahan dunia. Selanjutnya, di sini terdapat globalisasi untuk memahami dampaknya. Nah, kita perlu mengeksplorasi bahwa globalisasi ini mempengaruhi Islam dari berbagai aspek kehidupan. Yang pertama, mengenai modernisasi terhadap pengaruh budaya barat. Modernisasi merujuk perubahan-perubahan pada budaya sosial maupun ilmu pengetahuan. Selanjutnya, sirkularisme dan juga pengaruh terhadap kehidupan keagamaan. Yang ketiga, liberali, sosial dan budaya, kebebasan individu versus kolektivisme. Yang selanjutnya, konsumerisme dan juga vitalisme. Nah, di sini pada yang kelima, perubahan dalam pengaruh gender dan keluarga. Selanjutnya, teknologi dan pengaruh budaya. Nah, untuk yang kedelapan, perubahan dalam praktek keagamaan. Namun, di balik ruang ini, globalisasi memunculkan persoalan serius berupa ketimpangan ekonomi di kalangan umat Islam, pengantara negara-negara muslim. Ketimpangan ini dapat dilihat dari beberapa aspek. Yang pertama, kesenjangan antar negara muslim, ketimpangan sosial, dan lain sebagainya. Jadi kesimpulannya itu yaitu Islam memiliki kontribusi yang sangat besar dalam perkembangan peradaban dunia sejak masa keemasan peradaban Islam hingga abad ke-13. Umat Islam telah menjadi sumbangan yang luar biasa melalui ilmuwan, seni, dan arsitektur serta global. Namun pada era modern, globalisasi ini membawa tantangan besar dalam Islam. Di sisi globalisasi mempercepat Islam, di satu sisi lagi Islam membawa dampak baik serta buruknya. Baik, itu saja pemaparan makalah dari saya, yaitu makalah dari kelompok 7, 8, 9, 10, 11, dan 12 serta 13. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu. Saya mohon maaf kepada teman-teman. Saya mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.